Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas izinnya, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan doa yang sudah beberapa hari kita bahas, namun terputus beberapa hari karena saya ada acara di luar kota. Doa itu merupakan doa yang dituntunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang juga sudah beberapa hari ini kita baca bersama-sama setelah sholat subuh, setelah doa Sayyidul Istighfar. Ustaz Mansur menuntun doa yang Allah ajarkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Mari kita ulangi lagi doa yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang yang sudah 40 tahun diajarkan oleh Allah untuk berdoa dengan doa ini yang berisi permohonan terhadap diberinya petunjuk agar supaya bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Lalu mohon juga agar diberi kemampuan untuk beramal saleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mohon diberi keturunan yang saleh dan salihah. Yang keempat, orang yang sudah berumur 40 tahun itu hendaknya sudah menyatakan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang berusia 40 tahun itu
hendaknya sudah betul-betul menyatakan diri juga sebagai bagian dari orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Yang mohon diberi petunjuk untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, dan juga mohon diberi kemampuan untuk beramal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga dari rangkaian doa itu, yaitu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucu. Jadikanlah aku ini baik dengan menjadikan anak keturunanku itu menjadi baik-baik. Dengan kata lain, ya, kita ini mohon kepada Allah sendiri diri kita baik. Tidak hanya untuk diri kita juga mendoakan agar supaya anak keturunan kita juga menjadi anak-anak yang baik, anak keturunan yang saleh dan salihah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berusia 40 tahun itu pada umumnya itu kalau normal ya biasanya sudah punya keturunan. Orang itu kan biasanya ketika berusia 20-an tahun begitu ya sudah menikah, dan kemudian lalu biasanya ya setelah menikah diberi anak, diberi keturunan. Nah, orang yang sudah punya keturunan itu tentu saja memang di dalam orientasi hidupnya, di dalam cara berpikirnya, itu tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri. Orientasinya tidak hanya orientasi diri, tetapi juga harus berorientasi mikir ke anak keturunannya, memikirkan generasi sesudah kita. Nah, memikirkan generasi sesudah kita, anak keturunan kita itu diantaranya diwujudkan dalam bentuk doa itu, dalam bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, itu doa kita tidak hanya untuk diri kita, enggak. Tetapi di samping untuk diri kita juga harus menyentuh, harus juga terkait dengan anak keturunan kita. Nah, yang istimewa di dalam doa yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini menarik karena apa? Bagian yang pertama kemarin ada orientasi, ada concern terhadap generasi sebelum kita, yaitu orang tua kita. Dan itu diwujudkan dalam bentuk doa mohon diberi kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita itu kita sebut itu, kita ingat itu jasanya. Kita bersyukur karena bagaimanapun juga keberadaan kita sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita itulah lalu kemudian kita juga bisa merasakan nikmat itu sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kesadaran terhadap keberadaan orang tua, jasa orang tua itu
penting dan itu kita wujudkan dalam bentuk doa yang intinya di samping kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita, juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita itu. Lalu yang bagian kedua itu murni untuk diri kita, supaya kita diberi kemampuan untuk beramal saleh yang Allah ridhoi. Nah, bagian yang ketiga ini orientasinya berupa kesadaran akan generasi sudah kita, anak-anak keturunan kita. Supaya apa? Supaya anak keturunan kita itu menjadi anak keturunan yang baik-baik, anak keturunan yang saleh. Dalam hal kesadaran terhadap generasi sudah kita ini, terhadap generasi yang menjadi penerus kita, yakni anak cucu kita ini, Allah memberikan contoh dalam Al-Quran yang luar biasa. Siapa itu gerangan? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu di dalam Al-Quran itu diabadikan sedemikian rupa kisahnya, yang itu kemudian menjadi pelajaran bagi kita umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya untuk bisa meneladani bagaimana Ibrahim itu di dalam membina keluarga yang punya orientasi sedemikian rupa terhadap keberhasilan generasi sesudahnya. Dan kemudian memang Allah membuktikan di dalam sejarah bahwa keturunan Nabiullah Ibrahim itu menjadi keturunan yang disebut dalam Al-Quran sebagai keturunan yang barokah, keturunan yang hebat-hebat, yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu ya, disebutkan di dalam Al-Quran, saya lupa persisnya ayat berapa, tapi di bagian agak akhir-akhir dari surat Al-Baqarah itu, yang Allah di situ menceritakan bagaimana Allah setelah memberikan ujian kepada Ibrahim dengan berbagai macam ujian, lalu Ibrahim berhasil menunaikan ujian-ujian itu, Allah kemudian menjanjikan kepada Nabiullah Ibrahim itu akan dijadikan sebagai pemimpin bagi umat manusia di dunia. Wa idibtada Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah memberikan ujian kepada Ibrahim itu dengan berbagai macam ujian, dan Ibrahim kemudian menyempurnakan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Semua ujian itu dilalui Ibrahim dengan sempurna, berhasil. Kita semua tahu misalnya Ibrahim pernah diuji untuk menghancurkan berhala Namrud, dilakukan. Meskipun risikonya Ibrahim harus kemudian dibakar. Meskipun toh kemudian Allah menyelamatkan Ibrahim lolos dari bakaran api, karena Allah kemudian memerintahkan api itu menjadi dingin. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nah, ada banyak ujian lain, ya, diantaranya Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di padang gersang Mekah itu untuk menunaikan tugas dakwah, dilakukan. Nah, tentu saja ujian yang paling berat ya sebagaimana yang kita peringati setiap Idul Adha itu, yakni ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu. Wah, itu ujian yang
luar biasa itu. Nah, sehingga dengan ujian itu dan nyatanya Nabiullah Ibrahim lolos, Ibrahim itu kemudian di dalam sejarah kemanusiaan dikenal sebagai bapak monoteisme, bapak tauhid, yakni orang yang betul-betul sangat mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, dicintai dan ditakuti, melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun, termasuk cintanya kepada anak yang sudah didambakannya berpuluh-puluh tahun. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ketika Nabi Ibrahim itu sudah diuji dengan berbagai macam ujian dan berhasil, itu lalu kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, qala inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Allah berfirman, Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau menjadi imam untuk umat manusia seluruhnya. Masya Allah. Itu Allah janjikan untuk kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim itu, ketika Nabiullah Ibrahim dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat manusia di dunia, itu lalu tidak kemudian diterima begitu saja. Tapi Ibrahim lalu kemudian langsung memohon kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Itu kalau kira-kira diterjemahkan bebas begini, ya Ibrahim, kamu akan aku jadikan pemimpin untuk umat manusia. Ya. Nabi Ibrahim tidak kemudian lalu terima begitu saja, lalu diem atau sekedar mengucapkan terima kasih, tapi beliau langsung memikirkan anak keturunan. Lah bagaimana Tuhan dengan anak keturunanku? Ya. Aku juga mohon sekiranya anak keturunanku nanti juga akan menjadi pemimpin dunia juga. Kira-kira begitu kalau bahasakan dengan bahasa bebas. Nah, lalu Allah kemudian meneruskan dalam ayat itu, qala la yanalu ahdul zalimin. Ya. Tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan itu kalau keturunanmu itu zalim. Artinya apa? Kalau memang tidak zalim, berarti apa yang diharapkan Ibrahim itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul ya, dalam sejarah kemudian kita bisa melihat keturunan Ibrahim itu kemudian menjadi keturunan yang barokah. Dari jalur Ishak itu kemudian menurunkan nabi-nabi sampai dengan nabi yang terakhir Isa, dan dari jalur Ismail itu kemudian Allah menurunkan nabi-nabi sampai dengan yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa. Sehingga kemudian Ibrahim itu kemudian juga kita bacakan sholawat kepadanya ya, di dalam setiap sholat kita itu, dalam sholat yang terakhir itu yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah itu ya, tidak hanya kepada Nabi Ibrahim tapi juga kepada keluarga Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi luar biasa Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ketika beliau meminta juga keturunannya itu dijadikan sebagai pemimpin, itu kalau kemudian juga tidak tanpa usaha. Yang kemudian dilakukan Ibrahim itu, Masya Allah ya, di dalam Al-Quran itu
diceritakan bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim itu membersihkan Ka'bah, membersihkan Masjidil Haram sebagai tempat berkumpulnya umat manusia, itu ya Ismail diajak. Ketika kemudian Ibrahim meninggikan Ka'bah, Ismail juga dilibatkan. Nah, artinya apa? Artinya Ismail ini sejak kecil, Ishak sejak kecil juga dilibatkan dalam kegiatan beribadah, dalam kegiatan sosial. Nah, sehingga kemudian Allah menumbuhkan sekali lagi keturunan Ibrahim itu dengan menjadi keturunan yang barokah, keturunan yang soleh. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah memberikan model, memberikan contoh bagaimana seorang Ibrahim itu sebagai nabi, memberikan contoh bagaimana seorang ayah itu, seorang bapak itu punya kesadaran, ya, punya orientasi terhadap masa depan keturunannya, terhadap generasi penerusnya. Ya, tidak hanya berorientasi pada diri kita sendiri, tidak. Wah, yang penting aku kan wis apik, dininggo anak putuku orang gendah ya ben, tidak boleh begitu. Ya. Oleh karena itulah makanya sekali lagi seluruh apa yang kita lakukan itu terkait dengan diri kita sendiri itu harus selalu sekali lagi berorientasi pada anak turunan kita itu. Ya. Baik, sampai di sini dulu untuk poin ini, belum selesai ya, akan kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Ya, ini sudah jam 5 kurang 2 menit. Ya, sekali lagi untuk yang memohon keturunan jadi keturunan yang soleh ini belum selesai ya, baru saya berikan contoh model Ibrahim, lalu kemudian bagaimana nanti kita sendiri di dalam menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh akan kita bicarakan pada pertemuan besok pagi. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.